Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Penerima Manfaat Jasa Ekosistem. Materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah pengelolaan jasa ekosistem yang diselenggarakan oleh Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan jasa ekosistem. Yang pertama adalah mengapa jasa ekosistem itu dibutuhkan? Hal ini jawabannya adalah bahwa jasa ekosistem dibutuhkan karena kita sebagai manusia ini sangat membutuhkan jasa ekosistem. Karena kata kuncinya adalah setiap makhluk ekologis termasuk kita ini selalu membutuhkan jasa-jasa yang disediakan oleh ekosistem. Apakah misalnya air, udara bersih, kebutuhan pangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kapan jasa ekosistem dibutuhkan? Jasa ekosistem itu dibutuhkan hampir setiap waktu ketika kita melakukan beraktivitas. Baik yang sifatnya aktivitas sehari-hari atau misalnya domestik, dan maupun juga kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan produksi. Misalnya kebutuhan kita untuk makan, minum, kemudian beraktivitas yang lain, tentunya ini sangat membutuhkan jasa ekosistem. Begitu juga dengan kegiatan produksi. Misalnya kita ketika menanam padi di sawah, itu juga sangat membutuhkan jasa ekosistem. Bagaimana misalnya jasa ekosistem air untuk genangi sawah, itu sangat dibutuhkan di setiap saat. Dan ini tentunya menjadikan kata kunci bagi kita bahwa jasa ekosistem itu dibutuhkan oleh kita sepanjang waktu. Nah, kemudian siapa sih yang membutuhkan jasa ekosistem? Jasa ekosistem ini dibutuhkan oleh manusia dan berbagai makhluk ekologis yang lainnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan jasa ekosistem ini harus dipenuhi sepanjang waktu. Apakah itu kuantitas, kualitas, dan juga kontinuitasnya. Jadi apabila salah satu dari tiga tadi, yaitu kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya terganggu, maka sesungguhnya ada permasalahan di dalam penyediaan jasa ekosistem. Penyediaan jasa ekosistem ini sesungguhnya berkaitan dengan kinerja dari ekosistem itu. Apakah dia berjalan dengan baik atau juga berjalan dengan tidak baik atau misalnya buruk. Suatu jasa ekosistem ini akan keluar apabila ekosistemnya dia bisa berjalan dengan baik. Terus jasa ekosistem apa yang dibutuhkan? Jadi secara umum, jasa-jasa ekosistem yang kita ketahui dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu provisioning, regulating, cultural, maupun juga supporting. Ini senantiasa kita butuhkan. Dan bagaimana kita mendapatkan jasa ekosistem tersebut? Jasa ekosistem tersebut akan kita dapatkan apabila kita bisa menjaga ekosistem itu dengan baik. Jadi kita ketahui bahwa ekosistem yang baik itulah yang hanya menyediakan beragam jasa ekosistem itu. Jadi apabila kita menghancurkan, merusak, atau mendegradasi ekosistem, sesungguhnya itu adalah suatu langkah di mana kita memulai untuk menghilangkan, mendegradasi, dan merusak ekosistem tersebut. Nah, kalau kita melihat antara ekosistem yang kanan dan ekosistem yang sebelah kiri, sesungguhnya mana sih sebetulnya yang menjadi ekosistem yang alami bagi kehidupan kita sebagai makhluk ekologis? Kita tahu sepanjang kehidupan kita, tentunya secara fisiologis, kita sangat membutuhkan dukungan daripada ekosistem.
Apakah misalnya sebagai contoh, bagaimana kita membutuhkan jasa ekosistem, air, dan juga udara bersih. Kita ketahui tidak pernah ada yang namanya air sintetik. Air dibutuhkan oleh kita sepanjang waktu. Dan begitu juga misalnya dengan kebutuhan terhadap oksigen. Kalau misalnya kedua kebutuhan tersebut ditambah dengan kebutuhan misalnya pangan sebagai kebutuhan dasar tidak terpenuhi, makanya akan menjadi masalah bagi kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Jadi bisa dibayangkan kalau kita kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, tentunya tidak memakan waktu yang lama, maka kita akan sakit bahkan meninggal. Dan yang kedua, kalau misalnya kita kebutuhan airnya nggak mencukupi, tentunya kita tidak bisa hidup lama, karena yang namanya air itu memenuhi lebih daripada 80% kebutuhan tubuh kita. Jadi sesungguhnya manusia ini adalah makhluk ekologis. Setiap makhluk ekologis kita membutuhkan ekosistem. Untuk itulah, makanya ketika kita membutuhkan ekosistem, maka disitulah kita memulai untuk melakukan bagaimana ekosistem tersebut dikonservasi. Sehingga kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya bisa dipenuhi dengan baik. Baik, bagaimana hubungan antara manusia dan ekosistem? Ini akan kita lihat bagaimana manusia ini sesungguhnya adalah makhluk ekologis. Dan setiap makhluk ekologis, dia selalu membutuhkan ruang-ruang ekologis. Baik ketika dia masih kecil, baru dilahirkan, kemudian dia sampai tua, dan sampai dia titik di mana dia meninggal. Setiap kehidupan yang dilakukan oleh manusia, tentunya ini membutuhkan dukungan daripada ruang ekologis, atau mungkin kita sering sebut sebagai ekosistem. Dan tentunya kalau kita lihat bagaimana di dalam suatu ekosistem ini ada sebuah komposisi, ada sebuah structure, ada sebuah fungsi, baik di dalam skala genetik, spesies, dan ekosistem. Yang tentunya struktur dan komposisi ini kalau kita misalnya bisa hitung secara kuantitatif, di situ ada yang berkaitan dengan jumlah, kerapatan relatif, komposisi, dan interaksi. Nah, dari keempat hal inilah tentunya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai jasa ekosistem. Jasa ekosistem yang diberikan oleh ekosistem sering disebut juga sebagai natural capital. Natural capital ini adalah sebuah artinya adalah sesuatu modal alamiah yang mendukung berbagai kehidupan manusia. Dan tentunya jasa ekosistem inilah yang ada dibagi menjadi 4. Pada slide ini, saya akan menunjukkan bahwa di Indonesia, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kartawinata dan rekan, ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini terdapat kurang lebih 53 jenis ekosistem. Nah, kita ketahui bahwa setiap jenis ekosistem tentunya memiliki ragam jasa ekosistem yang berbeda. Nah, oleh karena itu, silakan Anda untuk mengidentifikasi ruang-ruang ekosistem di mana Anda tinggal, sebagaimana pada slide berikut. Sekarang, Anda coba menuliskan ragam jasa ekosistem di mana Anda tinggal. Jadi misalnya kalau kita bagi ada tipe ekosistem, misalnya tipe ekosistem yang berkaitan dengan provisioning services. Yang kedua adalah regulating services. Yang ketiga tentang supporting services dan cultural services. Coba Anda dalam kolom yang kedua berikan contoh-contoh dari setiap tipe ekosistem, ya, tipe jasa ekosistem yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Dan yang kedua,
Anda juga coba tuliskan sumber penyedia jasa ekosistem tersebut. Contoh misalnya Anda mendapatkan air itu didapatkan dari ekosistem mana. Dan kemudian Anda juga misalnya mendapatkan slide ini menunjukkan tentang proses penyedia dan penerima manfaat dari jasa ekosistem. Nah, tentunya kita harus memahami dengan baik bahwa setiap ekosistem yang dibangun atas struktur, komposisi, dan fungsi dari masing-masing ekosistem ini pada berbagai skala, baik itu genetik, spesies, maupun ekosistem, tentunya dia berjalan dengan interaksi yang kompleks. Sehingga interaksi yang kompleks di dalam suatu ekosistem, dia memberikan sejumlah fungsi-fungsi ekosistem. Jadi dalam hal ini, saya menggarisbawahi bahwa satu ekosistem bisa jadi dia memberikan sejumlah fungsi-fungsi ekosistem. Misalnya kalau kita lihat ada ekosistem pegunungan. Ekosistem pegunungan ini tidak hanya dia memberikan penyediaan misalnya jasa ekosistem air, tapi juga bisa dikembangkan atau memiliki jasa terkait dengan masalah pariwisata atau wisata alam, karbon, dan lain sebagainya. Nah, fungsi-fungsi ekosistem inilah yang tentunya akan menjadi apa yang disebut sebagai jasa ekosistem atau ekosistem services yang kalau kita bagi secara umum dibagi menjadi 4 kelompok. Bagaimana di situ ada jasa penyediaan atau provisioning, kemudian ada regulating, cultural, dan supporting. Nah, contoh-contoh inilah yang sesungguhnya ekosistem services ini menjadi suatu manfaat yang dirasakan oleh khususnya manusia. Jadi kalau kita balik bahwa ekosistem benefit didapatkan dari ekosistem services. Ekosistem services ini akan terjadi ketika fungsi-fungsi ekosistem berjalan dengan baik, dan tentunya ekosistem yang baik ini terkait dengan performance atau kinerja daripada ekosistem tersebut. Karena yang namanya ekosistem services tidak akan diperoleh kalau ekosistemnya mengalami kerusakan atau degradasi. Sebagaimana dilihat di dalam gambar ini. Jadi kalau ini bagian ke sini adalah penyedia ekosistem dan di sini adalah penerima manfaat ekosistem. Jadi ada hubungan yang saling berkaitan, yang saling erat di antara ekosistem, fungsi ekosistem, ekosistem services, dan ekosistem benefit. Jadi kalau misalnya providernya baik, maka beneficiarnya akan mendapatkan manfaat yang baik. Tetapi kalau misalnya provider atau penyedia jasa ekosistemnya mengalami kerusakan negatif, maka beneficiarnya ini juga akan negatif pula. Inilah yang mungkin hal yang mendasar bahwa tanggung jawab di dalam pengelolaan wilayah penyedia jasa ekosistem juga menjadi tanggung jawab bagi para penerima manfaatnya atau beneficiarnya ini. Sehingga dengan konsep dasar inilah bahwa dikembangkanlah mekanisme-mekanisme yang disebut sebagai pembayaran atas jasa lingkungan atau payment for ecosystem service, di mana penerima manfaat atau beneficiaries ini juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian daripada wilayah-wilayah yang menjadi penyedia ekosistem tersebut. Selain ini adalah salah satu contoh bagaimana proses jasa ekosistem air. Jadi kita ketahui bahwa benefit yang diperoleh dari jasa hidrologis yang dikeluarkan dari suatu kawasan hutan. Ini tentunya kalau kita runut, diawali dengan adanya struktur biofisik, yang mana di situ ada struktur yang berkaitan dengan ekosistem, baik itu yang berupa
komponen yang biotik maupun juga abiotik. Dan juga di dalamnya terdapat proses-proses hidrologis, sehingga kita akan mendapatkan bagaimana fungsi-fungsi hidrologis itu dan diperoleh yang disediakan oleh suatu ekosistem hutan. Nah, tentunya dengan fungsi tersebut kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan jasa. Salah satu misalnya adalah mendapatkan bagaimana water supply atau suplai air yang diperoleh dari proses-proses hidrologis yang berjalan dari suatu ekosistem hutan. Nah, di dalam servis ini tentunya kita memahami ada beberapa dimensi yang perlu kita perhatikan, baik itu yang sifatnya quantity, quality, dan juga timing atau continuity. Jadi ketika salah satu bermasalah, misalnya berkaitan dengan quantity, tentunya ini akan menunjukkan bahwa services daripada air itu bermasalah. Nah, dari services ini tentunya kita menggunakan untuk berbagai kebutuhan, sehingga kita mendapatkan apa yang disebut dengan manfaat atau benefit yang diperoleh dari proses ekosistem yang tadi. Jadi di dalam slide ini, saya perlu menegaskan bahwa benefit atau manfaat ekosistem services yang kita peroleh sesungguhnya ini sangat terkait dengan kondisi daripada ekosistem yang menyediakannya. Jadi jika struktur biofisik dan proses, contohnya di dalam hal ini adalah proses hidrologinya terganggu, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan services dan benefit yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi tidak ada cerita bahwa ekosistem services dihasilkan dari ekosistem yang buruk. Ekosistem services hanya dan jika hanya diperoleh dari ekosistem yang kondisinya masih baik. Jadi jika suatu ekosistem memiliki kondisi yang buruk atau mengalami degradasi, inilah saatnya kita harus memulihkan ekosistem tersebut sesuai dengan karakteristik daripada ekosistem tersebut. Nah, untuk itulah makanya di dalam ekosistem dan ekosistem services ini memiliki kaitan yang sangat erat. Slide berikut ini adalah menceritakan tentang sifat skala wilayah dan potensi relasi penyedia dan pemanfaat jasa ekosistem. Jadi dari sifat manfaat jasa ekosistem ada yang on-site benefit, ada juga off-site benefit. Jadi on-site benefit itu bisa dirasakan di dalam lokasi di mana ekosistem itu berada. Contohnya adalah wisata alam. Kemudian yang off-site benefit artinya adalah dia bisa juga dirasakan oleh kelompok pengguna yang berada di luar ekosistem tersebut. Misalnya bagaimana kita memanfaatkan jasa ekosistem air yang keluar dari suatu ekosistem. Nah, kemudian berdasarkan skala wilayah, bahwa jasa ekosistem bisa dirasakan dalam skala lokal, regional atau provinsi, nasional, dan juga internasional. Contoh internasional ini adalah misalnya bagaimana serapan karbon atau carbon trade yang juga dirasakan di dalam skala internasional. Nah, ini adalah ada tabel. Tabel ini menunjukkan yang di sebelah kiri kolom ke bawah itu menunjukkan ada berbagai kemungkinan kelompok penyedia jasa ekosistem. Apakah pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, maupun juga masyarakat internasional. Tetapi pada bagian kedua, ini adalah ada yang disebut dengan kelompok penerima manfaat jasa ekosistem. Misalnya pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan masyarakat internasional. Nah, inilah yang tentunya bagaimana nanti kita akan mempelajari hubungan antara jasa ekosistem provider, penyedia jasa ekosistem provider dengan penerima manfaat jasa ekosistem tersebut. Nah, ini tentunya akan menjadi hal yang penting
bagi kita dalam mengembangkan bagaimana kerjasama, pemanfaatan, dan pengelolaan di dalam jasa ekosistem. Nah, ini adalah salah satu contoh ya di cagar alam Gunung Burangrang. Jadi ini ada mata air yang di sebelah sini ya. Mata air yang ini keluar dari proses ekologis di dalam kawasan cagar alam Burangrang tersebut. Nah, dari sini titik-titik mata air dia mengalir ke arah hilir dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di bawahnya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana sesungguhnya masyarakat yang ada di bagian hilir juga bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap upaya konservasi dan penyelamatan daripada daerah tangkapan air ini, sehingga air yang disediakan oleh kawasan ini dia akan memberikan air dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan juga kontinuitasnya. Jadi jangan sampai kontinuitas yang ada di dalam hal ini misalnya kalau musim tetap terjaga. Jadi jangan sampai ketika terganggu kontinuitasnya, ini bisa dicontohkan dengan misalnya pada saat musim hujan, banjir, pada saat musim kemarau adalah kekeringan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana sesungguhnya kita memahami dengan baik bahwa jasa ekosistem yang keluar dari satu wilayah itu ternyata juga digunakan oleh wilayah yang lain. Nah, dengan model yang dikembangkan oleh saya ini akan menunjukkan bagaimana kalau kita overlay dengan penggunaan lahan di wilayah tersebut, kita akan mendapatkan informasi wilayah-wilayah mana sih sesungguhnya yang menjadi pengguna daripada jasa ekosistem air ini. Sehingga para pengguna ini dia memberikan tanggung jawab untuk menyelamatkan wilayah-wilayah yang menjadi penyedia jasa ekosistemnya ini. Jadi jangan sampai wilayah pengguna dan kegiatan domestik termasuk juga kegiatan produksi yang lainnya yang di bagian hilir dia tidak memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk membantu upaya penyelamatan atau konservasi catchment yang selama ini menyediakan berbagai jasa ekosistem bagi wilayah di hilirnya. Dan tentunya pendekatan inilah yang harus kita bangun secara baik. Ini adalah salah satu contoh skema bagaimana sesungguhnya mekanisme relasi antara penyedia dan pengguna atau penerima manfaat dari jasa ekosistem tersebut. Baik apa yang bisa dilakukan oleh para pemanfaat atau para penerima manfaat jasa ekosistem untuk membantu kegiatan konservasi dan pengelolaan di wilayah penyedia jasa ekosistem tersebut. Nah, yang slide ini saya akan menceritakan bagaimana sesungguhnya jasa ekosistem ini sering diabaikan karena terkait dengan perspektif nilai. Perspektif nilai daripada para pemanfaat jasa ekosistem. Jadi saya bagi ada 3 level ketika kita memahami sebuah nilai. Ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tahu, ada orang yang mengerti, ada orang yang memberikan apresiasi, dan akhirnya ada orang yang akan memberikan nilai. Jadi saya garis bawahi bahwa orang baru sampai pada tahap mengerti, bisa jadi dia belum memiliki pemikiran yang sustainable. Tetapi orang yang sudah memberikan apresiasi, apalagi sudah memberikan value, memberikan nilai terhadap jasa ekosistem, tentunya dia sudah berpikir berkaitan dengan sustainable approach. Jadi pemikirannya sudah berkelanjutan, sudah sustainable. Ini bisa kita pahami dengan
logika kita sehari-hari. Jadi cenderung akan memproteksi barang yang kita miliki kalau kita paham bahwa barang yang kita miliki itu memiliki nilai bagi kehidupan kita. Tetapi kalau misalnya barang itu memang berharga, contohnya misalnya adalah air. Ini adalah sebuah kebutuhan kita. Tapi kalau kita tidak memberikan apresiasi terhadap kegiatan pelestarian dan konservasi dari wilayah yang menyediakan air, tentunya kita akan mengabaikannya. Jadi, sesuatu pemahaman terhadap nilai ini menjadi hal yang penting. Nah, untuk itulah bagaimana kita meyakinkan kepada para pihak bahwa nilai ekosistem ini menjadi sangat penting. Untuk itulah tentunya kita membutuhkan pendekatan bagaimana setiap pengelola dan para pihak lainnya melakukan interpretasi terhadap nilai daripada ekosistem yang memberikan jasa terhadap kehidupan kita. Misalnya ketika orang masuk ke dalam suatu kawasan hutan, tentunya para pengelola hutan yang memiliki interpretasi yang baik terhadap hutan tersebut, dia tidak hanya akan bercerita tentang kondisi ekosistem, struktur dan komposisinya, tapi juga dia akan menjelaskan bagaimana ekosistem services yang ada di dalam ekosistem hutan yang dia jaga. Nah, tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Ketika kita memberikan interpretasi yang baik terhadap suatu kawasan, suatu areal, suatu ekosistem yang bertindak sebagai penyedia ekosistem, ini akan mendorong orang untuk memiliki apresiasi dan berikan nilai terhadap ekosistem yang selama ini memberikan jasa ekosistem bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ini adalah sebuah tanggung jawab, sebuah tugas yang besar bagi kita untuk menjelaskan kepada para pemanfaat jasa ekosistem begitu pentingnya jasa ekosistem yang keluar dari suatu kawasan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini menginspirasi Anda semua. Bagaimana pentingnya pemahaman, apresiasi daripada pemanfaat jasa ekosistem ini untuk sama-sama menjaga berbagai ekosistem yang selama ini menyediakan jasa ekosistemnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.